Kisah berfokus kepada tokoh bernama Sulaiman yang dipanggil oleh temannya bernama Ali untuk berangkat ke markas pusat. Sulaiman ini adalah seorang anggota tentara Turki. Saat sampai di markas, Sulaiman menghadap atasannya yang mana dia akan dikirim ke Korea Selatan. Scene berpindah di suatu rumah makan, di mana Sulaiman dan teman-temannya sedang membicarakan tentang pengiriman pasukan ke Korea Selatan. Jadi, ternyata Sulaiman itu tentara staf deteksi, bukan tentara perang, yang mana teman-temannya khawatir dengan Sulaiman, namun sahabatnya Ali bersedia menemani Sulaiman untuk pergi ke Korea Selatan. Sebagai pria bucin, Sulaiman tidak lupa untuk berpamitan dengan sang kekasih yang bernama Nuran. Nuran mencoba melarang Sulaiman pergi ke sana karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun, Sulaiman meyakinkan Nuran kalau dia akan baik-baik saja dan berjanji akan menikahi Nuran setelah kembali dari Korea Selatan. Tak lupa juga Sulaiman berpamitan dengan keluarganya melalui surat. Karena jika bertemu langsung, Sulaiman takut orang tuanya khawatir dan tidak mengizinkannya. Jiwa Sulaiman itu nasionalis banget bro. Jadi kalau ada perintah dari negara, dia siap melayani. Ada seorang letnan sekaligus penerjemah meminta bantuan Sulaiman untuk mengambil bensin yang akan digunakan untuk mengusir semut. Namun Sulaiman menolak jika itu akan membunuh si semut. Lebih baik memberi mereka makan. Kau harus belajar hidup berdampingan, kata Sulaiman. Hati Sulaiman itu mulia sekali bro. Tapi gini kok mau berperang ya? Membunuh semut saja tidak tega, apalagi membunuh orang. Maşallah. Sulaiman rutin mengirim surat untuk sang kekasih maupun keluarganya. Pasukan Turki akhirnya sampai di Korea Selatan dan disambut warga-warga lokal. Mereka semua diberi pengarahan oleh atasan untuk dikirim di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saat sampai di perbatasan, sedikit ada perdebatan antara Ali dan letnan karena Ali curiga jika letnan adalah mata-mata. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Korea Utara aliansi dengan pasukan Cina. Setelah serangan itu, mereka memutuskan untuk kembali ke camp. Waktu malam hari, tiba-tiba mereka dirudal oleh pasukan musuh, namun Ali mudah menaklukkan mereka. Terpaksa mereka jalan kaki melewati hutan yang lebat agar tidak ketahuan oleh musuh. Saat di tengah hutan, mereka mendengar suara aneh. Mereka pun bersiaga ingin menembak, namun Sulaiman menyuruh menahan tembakan karena dia yakin itu suara hewan. Jadi Sulaiman memutuskan untuk mengeceknya. Begitu kagetnya Sulaiman karena banyaknya mayat berserakan. Sulaiman mencari sumber suara itu dan ternyata suara itu berasal dari gadis kecil. Lalu Sulaiman membawanya. Sampai mereka tiba di markas terdekat, Sulaiman dan teman-temannya memberi nama anak itu Ayla serta memberinya susu. Keesokan paginya, mereka berencana kembali ke base camp dengan didampingi beberapa pasukan sekutu. Namun waktu di perjalanan, salah satu mobil mereka mogok. Sulaiman yang ahlinya ahli teknisi mencoba memperbaiki mobil tersebut dan para tentara sebagiannya memutuskan untuk menuju base camp terlebih dahulu. Tinggal Sulaiman, Alia, Ali dan lainnya, tiba-tiba pasukan musuh menyerang mereka. Ali dan Sulaiman menjaga Ayla dengan sekuat tenaga. Sulaiman yang cerdas berbudi luhur merakit sebuah ban mobil yang diikat bom lalu digelindingkan, dan Ali mengeksekusi dengan baik. Ibarat bola, Sulaiman itu asis, Ali pencetak golnya. Mendengar ledakan yang dibuat Sulaiman, pasukan yang berada di depan segera kembali dan membantu mereka.
Lalu scene berpindah di kampung halaman Sulaiman, yang mana keluarga dan kekasih Sulaiman membaca koran yang menuliskan tentang perang dimulai lagi di Korea Selatan. Membuat keluarga serta sang kekasih Sulaiman menjadi khawatir. Sulaiman terbangun dalam pingsannya akibat terluka di bagian dada dan dikagetkan oleh Ayla yang setia menemani dirinya hingga siuman. Teman-teman Sulaiman bercerita bahwa Ayla terus menunggu Sulaiman dan tak ingin terpisah seperti anak kucing. Setelah sembuh, Sulaiman menghadap komandan, yang mana komandan mengingatkan jangan membawa anak kecil ketika sedang bertugas. Di hari itu sedang diadakan upacara pemberian penghormatan. Tiba-tiba Ayla menyusul Sulaiman dan tak ingin jauh darinya. Mereka berdua terkena potret sehingga Sulaiman mengirimkan fotonya bersama Ayla kepada keluarga dan kekasihnya. Oh iya, ini namanya Nimet, seorang wanita pilihan orang tua Sulaiman yang sangat mencintai Sulaiman, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Berbeda dengan Nimet yang senang mendengar kabar Sulaiman, justru Nuran malah cemas terhadap Sulaiman karena takut Sulaiman meninggal akibat melindungi gadis kecil ini. Menurut kalian mana yang cocok dijadikan istri? Lanjut, seperti anak kecil pada umumnya, Ayla juga diajari menulis serta membaca dan bermain bersama Sulaiman beserta kawan perwira. Tak lupa juga Ayla mendampingi para tentara latihan. Saat para tentara berhitung barisan, Ayla mulai mengeluarkan suaranya, yang mana Sulaiman dan kawan-kawannya terkaget karena baru pertama kali ini Ayla mau mengeluarkan suaranya. Hubungan Sulaiman dengan Ayla semakin dekat seperti ayah dan anak. Pada suatu hari yang cerah, Sadak bercerita kepada Sulaiman bahwa seseorang dari warga setempat mengetahui saudara dari keluarga Ayla dan ingin membawa Ayla bersama mereka. Mendengar itu, Sulaiman mencoba menemui mereka sendirian dengan alamat yang dibawa Sadak. Sulaiman agak gak rela soalnya sudah dianggap anak sendiri. Pada malam hari, Sulaiman mendatangi alamat saudara keluarga Ayla. Namun tiba-tiba ternyata itu bukan keluarga Ayla, melainkan tentara Korea Utara. Mendengar Sulaiman pergi ke tempat terlarang, Ali kesal terhadap Sadak kenapa mengizinkan Sulaiman pergi. Sadak mengatakan bahwa dia sudah melarang Sulaiman, tapi Sulaiman tetap bersikukuh untuk pergi. Akhirnya Sadak dan Ali menyusul Sulaiman menggunakan motor. Mereka memukuli Sulaiman agar buka mulut tentang informasi dari pihak dan sekutu Korea Selatan. Saat akan ditembak di kepala, tiba-tiba Ali dan Sadak mendobrak pintu, mengatakan bahwa pasukan sudah mengepung tempat ini dan menyuruh mereka melepaskan Sulaiman. Ternyata Ali membohongi musuh tentang pasukan yang mengepung mereka. Mereka diberondong peluru namun meleset semua. Akhirnya mereka bisa kabur. Tak lama kemudian, komandan mengatakan bahwa Marilyn Monroe akan datang dan menyanyikan beberapa lagu.